Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan kode sesi 20 25 20 16 0017. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dengan saya sendiri, Rahmat Soleh, dengan nomor urut 05 NIM 25016046. Dan anggota saya Ratna Dwi Sulistia dengan nomor urut 08 dengan NIM 25016049. Dengan saya Niha Ramadhani dengan nomor urut 01 dengan NIM 25016042. Dan saya Amanda Oktamza dengan nomor urut 38 dengan NIM 25016083. Mungkin itu perkenalan singkat kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kalian merapikan tempat duduk, menyiapkan buku dan alat tulis. Simpan dulu hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran hari ini agar pikiran kalian lebih fokus. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang mengkritisi informasi dari berbagai sumber. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kalian karena setiap hari kalian membaca informasi dari media sosial, grup percakapan, video pendek, berita daring, poster, iklan, dan percakapan dengan orang lain. Sebelum kita masuk ke materi ini, Ibu ingin mengambil absen terlebih dahulu ya. Amanda, hadir Ibu. Niha, hadir Bu. Rahmat, Hadir Bu. Aisyah, hadir Ibu. Alicia, Tidak hadir Bu. Tidak hadir ya. Ibu ada yang belum Ibu panggil Bu? Ya, siapa namanya? Saya Bu. Siapa? Saya ini dia. Oh iya, Nidia. Oke. Kenapa Alicia tidak datang? Karena sakit. Kenapa? Sakit Bu. Ya Bu. Ya, kita lanjut ya ke pembelajarannya. Pada pembelajaran hari ini kalian tidak hanya diminta membaca informasi, tetapi juga menilai apakah informasi itu dapat dipercaya, mana yang berupa fakta, mana yang berupa opini, apakah sumbernya jelas, apakah ada bahasa yang memengaruhi emosi, dan bagaimana sikap yang tepat sebelum membagikannya kepada orang lain. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang pernah menerima informasi viral di media sosial atau grup WhatsApp? Saya pernah Bu. Informasi seperti apa? Libur sekolah Bu. Nah, kalau menerima informasi seperti itu biasanya langsung percaya atau dicek dulu? Kadang percaya Bu, apalagi yang mengirimkan orang terdekat kita Bu. Jujur sekalian Anda ya. Memang sering seperti itu, tapi apakah informasi yang viral atau dikirim orang terdekat pasti benar? Belum tentu Bu. Betul. Maka dari itu kita perlu belajar mengkritisi informasi agar tidak mudah percaya dan tidak asal membagikan informasi. Sekarang kita coba permainan singkat, namanya fakta atau opini. Ibu akan membacakan kalimat, kalian kalau menurut Ananda fakta atau opini, jawab ya. Ya Bu. Oke Bu. Gitu.
Pertanyaan yang pertama, sekolah masuk pukul 7 pagi. Fakta atau opini? Fakta. Mengapa disebut fakta? Karena menyatakan pukul di sana Bu. Karena bisa dibuktikan dari jadwal sekolah, Bu. Nah, pertanyaan yang kedua, pembelajaran bahasa Indonesia adalah pembelajaran yang sangat menyenangkan. Fakta atau opini? Opini. Mengapa disebut opini? Karena percepatan lagi. Seseorang. Tepat sekali. Dari sini kita mulai paham bahwa fakta bisa dibuktikan, sedangkan opini berisi pendapat atau penilaian seseorang. Sekarang kita masuk ke materi. Informasi adalah keterangan, pesan, data atau pengetahuan yang kita terima dari suatu sumber. Bentuk informasi bisa dapat berupa tulisan, gambar, video, suara, grafik, atau tabel. Dalam kehidupan sehari-hari kita menerima informasi dari banyak sumber, bisa dari buku, berita online, media sosial, televisi, pengumuman sekolah, bahkan dari berita orang lain. Menurut Ananda, apakah semua informasi dari internet bisa langsung dipercaya? Tidak. Betul, karena itu informasi perlu dikritisi. Mengkritisi informasi berarti membaca, memahami, menilai, membandingkan, dan menyimpulkan informasi secara hati-hati berdasarkan bukti yang jelas. Dalam mengkritisi informasi ada 3 hal yang perlu kita bedakan terlebih dahulu, yaitu fakta, opini, interpretasi. Aku akan menayangkan sebuah video, tolong perhatikan ya. Baik Bu. Benda ajaib yang bikin kita bisa sendiri menerima foto, pesan singkat, suara, video, atau bahkan game yang ratusan giga. Tapi meskipun dibandingkan hari, mungkin sampai sekarang kita masih belum tahu gimana semua hal tadi itu bisa nyampe ke kita. Apa mereka melayang begitu aja? Gimana bentuk internet sebenarnya? Dan gimana caranya internet sendiri itu bisa bekerja? Simpelnya banget, internet itu adalah jaringan komputer-komputer di dunia yang tersambung pakai kabel. Sama kayak kita mengirim surat ke sahabat pena, setiap data yang kita kirim atau terima pakai HP, laptop, atau di TV pintar kita pasti butuh alamat, penyedia jasa internet, kabel-kabel super user, dan pusat data yang penting apa aja yang kita butuhin. Misalnya, setiap kali kita kirim video kucing ke grup keluarga, gadget kita bakal pecah data yang kecil. Mobil itu berkode, lalu dikirim ke penyedia layanan internet, kemudian perjalanan hidup alias router. Lalu kode itu melewati ke router-router lain sampai akhirnya sampai ke server yang dituju, dan balik lagi lewatin semua proses tadi sampai akhirnya tiba ke gadget penerimanya. Kalau lihat penjelasan tadi, kita sekarang tahu bahwa ya, walaupun sering nonton YouTube dari HP, nyatanya seluruh internet kita itu menggunakan kabel. Dan fakta lebih jelas lagi, semua koneksi internet kita sebenarnya disalurkan oleh kabel-kabel super panjang jauh di dasar laut sana. Ya, kabel fiber optik inilah yang menghubungi kita dengan pusat segala data yang ada di internet. Dan bisa dibilang mereka yang menyatukan kita semua. Lewat kabel ini kita emang bisa nikmati banyak hal, dari mulai download pakai cepet, ngirim tugas gak pakai lama, main game tanpa mulai, sampai nonton video tanpa harus menunggu jalan. Tapi lebih jauh lagi, bayangin kalau infrastruktur digital kita makin maju. Kabel-kabel canggih berlapar itu bisa membantu mendorong online jualan barang atau jasa yang bahkan sampai ke rumah pembeli. Dan yang paling penting, kita juga bisa mulai menggunakan banyak hal, maka digital, kesehatan, teknologi, industri, dan tentu saja membuka akses pendidikan buat seluruh rakyat Indonesia. Tapi itu semua butuh satu hal, kerjasama dari banyak pihak
pihak yang terlibat di belakangnya. Ada penyedia layanan internet atau ISP yang pastinya kita dapat akses internet lewat infrastruktur digital, platform teknologi yang jadi tempat segala informasi bisa kita akses, dan tentu saja pemerintah bikin aturan supaya semuanya bisa berjalan lancar. Gak cuma bikin gedung tinggi dan jalan di mana-mana, negara-negara begini sekarang berlomba-lomba bikin internet bisa diakses luas. Saja kita tonton bersama, di dalam video dijelaskan secara ilmiah bahwa internet yang kita gunakan setiap hari itu bekerja menggunakan jaringan kabel fiber optik super panjang di dasar laut yang menghubungkan komputer-komputer di dunia. Pertanyaan seperti koneksi internet disaluri lewat kabel fiber optik di dasar laut itu adalah sebuah fakta. Mengapa? Karena hal tersebut merupakan kenyataan objek yang memiliki bukti fisik dan dapat dibuktikan kebenarannya. Lalu bagaimana dengan opini? Jika ada yang berkata nonton YouTube lewat HP menggunakan internet itu sangat seru dan tidak membosankan. Nah, itu adalah opini. Penilaian seru atau membosankan itu bersifat subjektif, tergantung pendapat, perasaan masing-masing orang yang menggunakannya. Sedangkan interpretasi adalah penafsiran terhadap fakta atau data tadi. Contoh kalimatnya, kemajuan infrastruktur kabel bawah laut menunjukkan bahwa akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia akan semakin terbuka lebar. Kalimat ini menjelaskan makna dari sebuah keadaan tetapi masih dipengaruhi oleh sudut pandang penafsirannya. Coba tanya lagi, kalau ada kalimat banyak siswa merasa lebih fokus setelah minum produk tersebut, itu fakta atau opini? Ya silakan. Opini atau testimoni, Bu? Bagus. Mengapa? Karena hanya berdasarkan pengakuan orang saja, Bu. Belum ada data atau bukti ilmiah yang menjelaskan itu semua, Bu. Tepat sekali. Oke, kita akan lanjut ke video kedua. Gua akan menanya-tanya, tolong diperhatikan ya. Pada April 2021, warga Pedahan, Sawangan, Depok digegerkan dengan isu babi ngepet setelah beberapa orang kehilangan uang 1-2 juta. Seorang pria bernama Adam Ibrahim memesan seekor babi hutan dari toko online seharga 900.000 plus ongkir 200.000, lalu mengklaim lewat pengeras suara bahwa itu adalah manusia yang berubah menjadi babi. Rekayasa ini melibatkan 7 orang lainnya yang berpura-pura menangkap babi ngepet dan memancing kerumunan. Polisi Polres Depok menangkap Adam pada 29 April 2021 dengan menetapkannya tersangka penyebaran berita bohong berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1946 Pasal 14 ayat 1-2 dengan ancaman penjara hingga 10 tahun. Pada 6 Desember 2021, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara lebih berat dari tuntutan jaksa karena perbuatannya dinilai meresahkan dan menimbulkan keonaran masyarakat. Lalu apa tujuan orang ini? Yakni mencari popularitas dan ingin pengakuan sosial seperti ini dihormati warga sekitar. Blue Energy. Pada tahun 2008, Blue Energy diklaim seperti teknologi revolusioner yang mengubah air jadi bahan bakar. Penemunya bernama Joko Suprapto sempat dipuji Presiden SBY yang dikabarkan menerima dana 10 miliar untuk riset dan pembangunan pabrik di JKS. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ikut mendukung dan mengakuisisi dana penelitian hingga 1,3 miliar, serta ada investor lokal yang menanamkan 500 juta untuk pembangkit listrik Blue Energy. Setelah demonstrasi yang mengikat publik, BPPT dan Kemenristek meluruskan bahwa teknologi itu tidak ilmiah dan sebenarnya adalah diesel biasa. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menghentikan proyek ini pada tahun 2008 dan penemu inovasi ini akhirnya dijadikan tersangka penipuan pada tahun 2009 dan divonis 3,5 tahun penjara serta bebas pada Agustus 2010. Pembangkit listrik tenaga hampa pada Juli 2012 selama Karyanto alias Budi, seorang tukang servis dinamo dan malah mengklaim telah menciptakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga hampa. Generator listrik yang bisa menyala tanpa bahan bakar dengan memanfaatkan karbon atau kelapa. Bupati Malang dan Menteri BUMN Dahlan Iskan bahkan disebut-sebut memesan antara 1.000 hingga 10.000 unit
alat tersebut. Klaim ini sempat mengundang ujian dan rencana paten dari pemerintah daerah. Namun, belakangan terungkap hoax ketika ditemukan trik mengalirkan listrik dari jaringan PLN bawah tanah ke generatornya. Tim Kementerian ESDM malah menagih prototipe tetapi selamat menghilang dan gagal membuktikan klaimnya. Pada akhirnya, PLTH dianggap tipuan murahan dan menjadi pelajaran penting tentang bahaya klaim teknologi tanpa verifikasi ilmiah. Dwi Hartanto, mahasiswa doktoral di TU Delft, Belanda. Dwi Hartanto dikenal publik sekitar akhir 2016 sebagai The Next Habibie setelah mengklaim berbagai prestasi di bidang kedirgantaraan, mulai dari menjadi postdoktoral profesor, menggunakan lomba riset senilai 15.000 euro di Jerman, memimpin proyek satelit dan roket strategis, hingga foto bersama B.J. Habibie dan didanai beasiswa dari pemerintah Belanda. Namun investigasi PPI Delft dan alumni TU Delft terungkap bahwa klaim tersebut palsu. Ia hanya mahasiswa doktoral biasa di bidang sistem cerdas dan proyek satelit roket hanyalah ekstrakurikuler. Dwi Hartanto akhirnya mengakui kesalahan dan mempublikasikan surat permintaan maaf pada Oktober 2017, menyatakan telah memperlihatkan informasi prestasi, manipulasi informasi, dan klaim jabatan akademis. Dia juga pernah memalsukan tanda tangan dosen saat S1. Kasus ini memperingatkan kita betapa pentingnya verifikasi klaim intelektual terlebih dahulu. Rekaman black box Lion Air JT610 pada 2021 hingga 2022, sebuah audio atau video viral diklaim sebagai rekaman asli dari black box pesawat Lion Air JT610 yang jatuh pada 29 Oktober 2018. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 189 orang meninggal dunia. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menegaskan rekaman itu adalah hoax. Suaranya diambil dari tempat di darat, bukan dari kokpit. KNKT menyatakan bahwa mereka tidak pernah merilis file black box kepada publik karena bersifat rahasia. Video rekaman tersebut kemungkinan berasal dari insiden pesawat lain, yaitu AirAsia QZ8501 atau Adam Air yang diselabel sebagai milik Lion Air JT610. Kesimpulannya, semua rekaman yang beredar secara online tersebut bukan berasal dari Lion Air JT610, melainkan hasil manipulasi dan narasi palsu. Ratna Sarumpait pada September 2018, Ratna Sarumpait, aktivis dan pendukung Prabowo Sandi, mengunggah foto wajah lengkap mengaku dipukuli di Bandara Bandung. Foto tersebut langsung viral dan memicu pernyataan politisi termasuk Prabowo Subianto. Namun penyelidikan polisi menemukan bahwa lembab itu akibat operasi plastik di Jakarta, bukan penganiayaan. Ratna kemudian mengakui bohong dan menyatakan, ternyata saya adalah pencipta hoax terbaik. Dia ditetapkan tersangka atas pelanggaran UU ITE dan UU anti hoax, dipecat dari tim kampanye dan divonis penjara 2 tahun pada Juli 2019. Mendapat remisi, ia bebas pada Desember 2019 setelah menjalaninya selama 12 bulan. Kasus ini menjadi contoh penting tentang bagaimana hoax bisa merusak reputasi, memanipulasi opini publik, dan mengundang konsekuensi hukum serius. Beras plastik dari Cina. Pada akhir 2023, video viral menampilkan proses pembuatan beras plastik melibatkan plastik daur ulang dimasukkan mesin dan muncul butiran putih seperti beras. Namun Kominfo menyatakan klaim itu hoax. Video sebenarnya menunjukkan proses granulasi plastik untuk bahan baku industrial, bukan makanan. Hoax ini awalnya muncul di Indonesia sejak 2017 dan terus berulang yang isu serupa muncul. Kesimpulannya, tidak ada beras plastik berbahaya impor dari Cina. Semuanya rekayasa berbasis salah konteks. Mission Cracker. Awal video viral sejak sekitar 2016 hingga 2023 menggambarkan biskuit Mission Crispy Crackers terbakar saat disulut api. Diklaim karena mengandung lilin atau plastik berbahaya. Namun Badan POM atau produsen PT Mission Biskuit Indonesia mengatakan video itu menyesatkan. Biskuit gampang terbakar karena rendah pada air dan tinggi minyak, bukan ada lilin. Lilin dalam makanan tidak diizinkan untuk pangan. Mission sudah bersertifikasi FDML dari BPOM, menunjukkan aman dikonsumsi. Produsen juga menjelaskan bahwa tepung, gula, dan minyak membuat biskuit mudah menyala jika terkena api langsung. Kesimpulannya, klaim kandungan lilin adalah hoax lama, bukan karena bahan sintetis, melainkan sifat alami makanan ringan. Kiamat 2012. Hoax Kiamat 2012 berasal dari salah tafsir kalender suku Maya yang disebut berakhir pada 21 Desember 2012. Banyak teori palsu menyebar seperti tabrakan bumi dengan planet biru, perkiraan
pergeseran kutub, badai matahari ekstrim, dan bencana kosmik lainnya. Media massa cukup populer hingga film Bollywood seperti 2012, 2009 ikut memperkuat kepanikan global. NASA, astronom, dan ahli budaya maya membantah semua klaim itu. Kalender maya bukan meramalkan kiamat, melainkan hanya menandai akhir siklus panjang. Mirip seperti pergantian abad pada kalender Masehi. Tak ada bukti ilmiah tentang planet Nibiru atau peristiwa apokaliptik lainnya. Tahun 2012 sudah berlalu tanpa insiden besar. Hoax ini menjadi salah satu contoh paling masif dari disinformasi modern yang memperlihatkan bagaimana media dan internet bisa memicu ketakutan global berdasarkan kesalahpahaman budaya dan sains. Batu Malin Buddha, legenda menetapkan ini berkisah bahwa Malin Buddha, anak durhaka, dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Banyak orang percaya bahwa batu Malin Buddha di pantai air manis Padang adalah tubuh asli Malin yang membatu. Namun, klaim itu hoax. Batu itu sebenarnya adalah relief buatan manusia, diciptakan pada 1980-an oleh Dasrul Bairas dan Ibenzani Usman sebagai wisata atraksi, bukan fenomena supernatural. Meski menyimbolkan legenda, tidak ada bukti bahwa manusia berubah jadi batu sesuai mitos. Formasi batu tersebut hanya karya seniman dan media promosi budaya setempat. Legenda Malin Buddha adalah cerita rakyat simbolis tentang moral dan bakti pada orang tua, bukan kisah nyata. Pemerintah setempat pun membantah kebenaran patung tersebut sebagai Malin Buddha asli. Vaksin COVID-19. Sejak peluncuran vaksin, beredar berbagai hoax seperti vaksin mengandung mikrochip magnetis, boraks, formalin, sel janin, menyebabkan kemandulan, mengandung babi, atau bisa mengubah DNA. Kepala IKAGI dan Kemenkes memastikan vaksin hanya berisi antigen, lipid, garam, dan kelabut, bahkan tidak ada logam magnetis. Bepom dan Satgas Pangan Mabes Polri turut membantah yang menyatakan tidak ada kandungan berbahaya. Pemerintah dan instansi kesehatan aktif melakukan klarifikasi, edukasi digital, literasi, serta tindakan hukum melalui UU ITE demi memperkuat kepercayaan publik. Hoax ini diperparah oleh krisis informasi di media sosial dan ketidakpercayaan pada pemerintah. Akibatnya banyak orang menunda vaksinasi dan memperlambat penanganan pandemi. Faktanya, vaksin COVID-19 telah terbukti aman dan efektif oleh BPOM, WHO, dan lembaga global. Edukasi berbasis sains seperti untuk melawan disinformasi. Nikah foto Pak Istri. Sejak Agustus 2021 hingga Juli 2022, beredar kabar kartu nikah fisik pendukung Kementerian Agama yang mencantumkan foto suami di depan dan 4 foto istri di belakang. Kementerian Agama melalui Ahmad Fasil dan Dirjen Humas Islam menegaskan bahwa kartu tersebut hoax dan bukan format resmi. Sejak Agustus 2021, Kementerian Agama telah membuktikan penerbitan kartu nikah fisik dan beralih ke kartu nikah digital, menampilkan hanya 1 foto suami dan 1 istri. Hoax ini termasuk konten buatan yang diulang banyak sekali di media sosial. Kesimpulannya, klaim kartu nikah format poligami tersebut tidak benar, hanya rekayasa digital untuk menarik perhatian atau menimbulkan kontroversi. Dari video tersebut merangkum berbagai kasus berita bohong atau hoax yang pernah gempar di Indonesia. Di sana dicontohkan kasus hoax seperti babi ngepet di Depok tahun 2021 yang ternyata hanya rekayasa pelaku demi popularitas. Lalu ada hoax tentang isu beras plastik dari Cina pada tahun 2023 yang aslinya adalah video proses granulasi plastik industri, hingga kesalahpahaman global mengenai ramalan kiamat Fukushima tahun 2012. Kasus-kasus di video tadi membawa kita ke poin yang paling penting, yaitu pentingnya menilai kredibilitas sumber sebelum mempercayai dan menyebarkan sebuah informasi. Sumber yang kredibel biasanya jelas penulisannya, jelas lembaganya, ada tanggal, ada bukti pendukung, dan bahasanya netral. Agar kita terhindar dari hoax-hoax yang seperti yang ada di video tadi, kita harus memakai pedoman sederhana, yaitu 5K. Seperti apa itu? Yang pertama, kejelasan sumber. Siapa yang membuat informasi? Apakah ahli atau lembaga yang resmi? Yang kedua, kebenaran data. Apakah informasinya didukung fakta atau hanya klaim sepihak? Yang ketiga, keterbaruan.
kapan informasi itu dibuat, apakah masih relevan sampai saat ini. Yang keempat, keseimbangan, apakah bahasanya netral atau menyudutkan pihak tertentu. Yang kelima, kesesuaian tujuan, apakah tujuan memberikan edukasi atau hanya jualan atau mengaruhi pembacanya. Jadi sebelum percaya pada suatu informasi di internet, selalu tanyakan siapa sumbernya, ada datanya atau tidak, kapan diterbitkan, bahasanya netral atau memihak, dan tujuannya memberikan informasi atau memengaruhi pembaca. Sekarang kita akan menganalisis dua contoh informasi. Yang informasi pertama yaitu minuman herbal X diklaim bisa meningkatkan konsentrasi siswa hingga 100% dalam semalam. Banyak siswa mengaku langsung lebih fokus setelah meminumnya. Produk ini disebut cocok diminum sebelum ujian agar nilai meningkat drastis. Buruan coba sebelum kehabisan. Yang informasi kedua, sekolah menghimbau peserta didik untuk menjaga pola tidur, sarapan yang cukup, dan mempersiapkan alat tulis sebelum ujian. Guru BK menyampaikan bahwa kondisi fisik dan kesiapan belajar dapat membantu siswa lebih tenang saat mengerjakan soal. Dari kedua informasi tersebut, mana yang menurut Anda yang lebih meyakinkan? Ya, silakan. Informasi kedua, Bu. Mengapa informasi kedua lebih meyakinkan? Karena sumbernya lebih jelas, yaitu sekolah dan guru BK. Bagus. Ada alasan yang lain? Bahasanya juga tidak berlebihan, Bu. Tepat. Sekarang kita lihat informasi pertama. Apakah ada kata-kata yang perlu diwaspadai? Ada, Bu. Ada meningkatkan konsentrasi 100% dalam semalam. Bagus. Ada lagi? Ya, silakan. Nilai meningkat drastis dan berat coba sebelum kehabisan. Benar. Kata-kata seperti itu perlu diwaspadai karena bersifat promosi atau memancing pembaca agar langsung percaya atau membeli produk. Menurut Ananda, apakah informasi yang pertama layak langsung dipercaya? Tidak, Bu. Mengapa? Karena tidak ada sumber yang jelas dan tidak ada bukti penelitiannya, Bu. Tepat sekali. Jadi informasi yang pertama memiliki kredibilitas rendah karena menggunakan klaim berlebihan, tidak menyebutkan sumber dan tidak memberikan data pendukung. Sekarang Ibu akan membagikan Ananda menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok silakan menganalisis dua informasi tadi. Tugasnya ada 3. Yang pertama, tentukan mana fakta, opini, dan interpretasi. Kedua, nilai kredibilitas sumbernya. Yang ketiga, temukan kata-kata yang perlu diwaspadai. Waktu diskusi kita singkat, sekitar 4 menit. Silakan diskusi dengan kelompok masing-masing. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu, mau nanya, Bu. Ya. Kalau kalimat minum herbal diklaim bisa meningkatkan konsentrasi siswa hingga 100%, itu masuk apa sih, Bu? Coba lihat apakah dalam teks ada
data atau penelitian yang membuktikan klaim itu? Tidak ada, Bu. Itu masuk apa? Opini. Nah, jangan lupa tulis alasannya ya. Oke, Bu. Oh, jadi Bu, Ya. kalau informasi dari sekolah tentang menjaga pola tidur itu lebih bisa dipercaya ya, Bu? Ya, lebih bisa dipercaya karena sumbernya lebih jelas, bahasanya netral, dan isinya berupa imbauan yang wajar. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Sekarang setiap kelompok menyampaikan hasil analisisnya. Ibu, ya, kelompok kami udah siap. kami udah siap, Bu. Silakan. Menurut kelompok kami, informasi yang pertama kurang layak dipercaya karena sumbernya tidak jelas, tidak ada data pendukung, dan bahasanya berlebihan. Contohnya adalah meningkatkan konsentrasi 100% dalam semalam dan nilai meningkat drastis. Bagus sekali. Bagaimana dengan informasi yang kedua? Bu, Bu. Menurut kelompok kami, informasi kedua lebih layak dipercaya karena sumbernya jelas, yaitu sekolah dan guru BK. Bahasanya juga netral, Bu, tidak memihak dan dapat diperiksa buktian keasliannya. Sangat baik. Jadi dari hasil diskusi kita bisa melihat bahwa informasi yang baik harus memiliki sumber yang jelas, bahasa yang wajar, dan bukti yang dapat diperiksa. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan apa yang dimaksud dengan fakta. Ibu, ya silakan. Fakta adalah penyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Bagus. Kalau opini? Bu, Ya silakan. opini adalah pendapat atau penilaian seseorang. Mengapa kita perlu mengkritisi informasi? Agar tidak mudah dengan informasi palsu atau hoax, Bu. Tepat sekali. Jadi mulai sekarang kita harus membiasakan diri untuk membaca informasi secara utuh, mengecek ke sumber, membandingkannya dengan sumber lain, dan tidak langsung membagikan informasi yang belum jelas. Ingat prinsipnya, saring sebelum sharing. Untuk tindak lanjut, Ananda dapat mencari satu contoh informasi aktual dari media sosial atau berita online. Kemudian coba analisis apakah informasi itu fakta atau opini, atau perlu dicek lagi. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Ananda hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian saja dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.